akibat kerja tidak ini ya, tidak maksimal seperti itu. Oke. Nah, sekarang yang jadi masalah siapa yang dapat menegakkan diagnosis PHK seperti akibat kerja? Ya, yang pertama-tama itu yang pasti kalau penegakan diagnosis penyakit akibat kerja itu dilakukan oleh dokter. Cuma dokter yang mana? Ya. Nah, masalahnya dokter harus bekerja berdasarkan kompetensinya dan kewenangan serta kode etik profesi kedokteran yang dilindungi oleh undang-undang tentang praktek kedokteran, undang-undang tentang tenaga kesehatan serta standar kompetensi masing-masing profesi. Ya. Nah, untuk diagnosis penyakit akibat kerja itu sendiri termasuk dalam kompetensi utama dokter spesialis kedokteran okupasi dan sudah terdaftar di Konsil Kedokteran Indonesia. Nah, bagaimana dengan dokter lainnya ya, misalnya dokter umum, dokter penyakit dalam ya, dokter paru ya, bisa ya kalau mau mendapatkan kompetensi tersebut, tapi harus ikut pelatihan terlebih dahulu ya. Namun kompetensinya terbatas ya. Jadi kalau misalnya dokter THT menegakkan uli akibat bising, bisa, tapi dia tidak bisa menegakkan diagnosis pneumokoniosis misalnya ya, atau mungkin dokter paru dia mau menegakkan diagnosis ini penyakit pneumokoniosis ya, karena pneumokoniosis penyakit paru akibat kerja ya, akibat tertumpuknya pajanan debu silika di paru-paru, tapi dia tidak bisa menegakkan diagnosis uli akibat bising, jadi terbatas pada bidangnya sendiri gitu. Oke. Nah, ini adalah daftar jenis 21 jenis penyakit akibat kerja yang kita udah lakukan secara kompetensi, jadi bisa ditegakkan oleh dokter lain selain dokter spesialis kedokteran okupasi ya. Jadi contohnya tuberkulosis paru penyakit akibat kerja, jadi kasus-kasus TBC paru ya yang mengenai contohnya pada perawat tenaga kesehatan lainnya ya. Terus asma akibat kerja, jadi asma yang mengenai pekerja-pekerja di industri tertentu, terutama ada bahan-bahan yang mengandung asmagen atau penyebab tertentu asma. Terus varicella akibat kerja atau cacar air, ini biasanya mengenai petugas kesehatan ya. Terus dermatitis iritan akibat kerja, ini biasanya ditemukan pada pekerja-pekerja industri yang biasanya kalau menangani bahan kimia tidak pakai sarung tangan ya, apalagi kalau bahan kimia itu sifatnya keras, bikin membuat tangan jadi kering gitu. Atau mungkin pada petugas kesehatan yang sering memakai alkohol, scrub ya, tapi nggak semua pekerja tidak semua pekerjaan ya bisa diagnosis dermatitis iritan akibat kerja ya, ini biasanya terbatas pada petugas kesehatan aja ya. Terus katarak gingivitis akibat kerja ini biasanya pada pengelas karena sering terpapar oleh sinar UV maupun sinar inframerah ya dari cahaya pengelasan. Nah, yang cukup sering yang mudah didiagnosis tuli sensorineural akibat bising di tempat kerja ya. Noise induced hearing loss ini akibat terpajan bising selama bekerja terus-menerus sifatnya ya. Terus carpal tunnel syndrome akibat kerja atau sindrom terowongan carpal. Ini biasanya ditemukan pada pekerja terutama di industri yang melakukan gerakan repetitif atau gerakan berulang selama bekerja, misalnya pekerjaan memasang setruk, memasang obeng, menggunakan obeng ya, atau mungkin melakukan memegang perkakas atau peralatan kerja yang mengeluarkan getaran gitu, misalnya mesin gerinda. Nah, ini sering terjadi carpal tunnel syndrome akibat kerja. Atau penyakit lain, misalnya laringitis akut akibat kerja. Nah, jadi pada pekerjaan tertentu, misalnya penyanyi gitu ya, MC gitu, yang sering bersuara keras ya, harus teriak-teriak pada waktu bekerja ya, guru juga bisa ya. Dan ini adalah kategori penyakit akibat kerja A1 dan A2. Ini penyakit akibat kerja pada jenis pekerjaan tertentu yang bisa ditegakkan diagnosisnya baik di klinik SKTP ya, fasilitas kesehatan pertama, atau di rumah sakit ya A2. Nah, kalau yang khusus bisa ditegakkan di A1 yang mudah sekali ya di SKTP di Puskesmas, ini rhinosinusitis dan rhinosinusitis akibat kerja. Jadi gejalanya bersin-bersin akibat terpapar bahan kimia yang merangsang saluran nafas ya, yang bisa bikin bersin, misalnya bubuk cabai ya, karyawan di pabrik bumbu-bumbu ya, atau perisa makanan biasanya sering mengalami hal ini ya, rhinitis dan rhinosinusitis akibat kerja. Terus keratitis exposure ini jadi peradangan kornea akibat terpapar atau terpajan sinar misalnya inframerah ya. Terus nyeri punggung bawah sederhana akibat kerja. Nah, ini boleh dibilang cukup banyak ya, hampir di semua industri harusnya ada ya,
meskipun 1-2 kasus. Ini biasanya sih yang di bagian packing ya, kasus berat ya. Ini masih sering sekali mengalami yang namanya nyeri punggung bawah sederhana akibat kerja ya. Terus kalau yang kategori A2 ini hanya bisa ditegakkan di rumah sakit ya. Dan kalau di rumah sakit harusnya ditegakkan di poliklinik kedokteran okupasi oleh dokter spesialis okupasi ya. Jadi contohnya hepatitis B akibat kerja ya, hepatitis B akibat kerja ini umumnya hanya terdapat pada tenaga kesehatan. Terus mesotelioma akibat kerja ini suatu kanker paru akibat pajanan asbes ya, ini masih temannya asbestosis ya, asbestosis akibat kerja ya. Jadi kalau mesotelioma itu sudah menjadi kanker, asbestosis itu belum menjadi kanker, baru prakanker. Terus dermatitis kontak alergi akibat kerja ya. Ini biasanya terpapar oleh bahan-bahan menyebabkan alergi ya, gatal-gatal gitu. Terus otitik barotrauma akibat kerja. Jadi terpapar oleh tekanan udara yang cukup tinggi atau terlalu rendah gitu, menjadi gangguan di telinga gitu. Terus sinus barotrauma akibat kerja ya, jadi di peradangan rongga sinus akibat perubahan tekanan udara, ini biasanya pada penyelam ya. Terus habis itu juga barotrauma lainnya ya, ini bisa mengenai mata, saluran cerna, saluran nafas, kulit, gigi akibat kerja ya. Ini kalau lebih berat bisa dirawat di rumah sakit, bisa terkena penyakit dekompresi akibat kerja ya, kalau lebih sering disebut Tyson disease, ini biasanya pada penyelam. Terus kemudian yang terakhir ya, yang cukup sering ditemukan itu HNP akibat kerja atau hernian pulposus ya. Ini gejala utamanya saraf kejepit ya, orangnya nggak bisa jalan atau mungkin nyeri pada saat duduk gitu ya, jalan beraktivitas ya, akibat angkat berat. Nah, ini bedanya kalau yang namanya nyeri punggung bawah sederhana akibat kerja itu masih gejala awal, kalau HNP itu sudah berat gitu. Jadi udah tahap lanjutan. Nah, untuk kompetensi dokter spesialis kedokteran okupasi sendiri ya, bisanya ngapain sih gitu, kadang-kadang ada yang nanya juga ke saya. Nah, ini sudah tercantum di dalam peraturan konsil kedokteran Indonesia Perkonsil nomor 90 tahun 2020 ya. Jadi yang pasti nomor 1 adalah kami dokter spesialis kedokteran okupasi mampu melakukan penata laksanaan dan penanganan penyakit akibat kerja secara komprehensif. Terus kemudian membuat penilaian layak kerja atau fit work kerja, melakukan evaluasi kembali kerja, return to work, dan membuat programnya, melakukan penilaian kecacatan dan perhitungan persentase kecacatan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, terus kemudian melakukan surveillance medis pada komunitas pekerja ya, termasuk juga medical check up pekerja, ya, occupational medical surveillance. Nah, melakukan penegakan diagnosis penyakit akibat kerja, kita perlu bekerja sama dengan dokter-dokter lainnya ya, terutama nomor 1 dalam hal menegakkan diagnosis klinis gitu ya. Jadi langkah pertama untuk menegakkan diagnosis penyakit akibat kerja, kita biasanya membutuhkan masukan diagnosis klinis dari dokter lainnya ya, dokter misalnya dokter saraf, dokter THT ya, dokter paru ya. Terus kemudian kita langkah kedua menentukan adakah pajanan di lingkungan kerja yang bisa menyebabkan penyakit tersebut ya. Terus kemudian di langkah ketiga kita menganalisa adakah hubungan antara pajanan dengan diagnosis klinis. Ini biasanya kita cari informasinya di literatur, buku-buku, jurnal, internet ya. Terus kemudian kita melakukan penentuan, bahkan kalau perlu pengukuran atau analisa dari hasil pengukuran yang sudah dilakukan sebelumnya. Kalau belum ada, mungkin kita perlu minta pemeriksaan biomonitoring, contohnya ya. Kita menentukan apakah pajanan dialami si pekerja tersebut cukup besar. Terus kemudian kita lakukan investigasi lebih lanjut di pekerja tersebut. Adakah faktor-faktor individu yang berperan? Misalnya kadang-kadang selain contohnya pada kasus carpal tunnel syndrome ya, gejalanya tangan ketemu tang ya, mungkin dia sering melakukan gerakan repetitif di tempat kerja, tapi faktor individunya misalnya karena dia kegemukan ya, ini bisa menyebabkan suatu carpal tunnel syndrome juga. Terus kemudian kita identifikasi di langkah 6, adakah faktor lain di luar pekerjaan? Nah, ini kadang-kadang menjadi faktor perancur. Misalnya karena dia itu mengendari motor terlalu lama ya, jadi terpapar getaran setiap hari ya, jadi terkena carpal tunnel syndrome misalnya seperti itu.
Ya, jadi pertimbangan-pertimbangan seperti ini yang akan menentukan, ya kan, lebih berat mana, ya kan, faktor 5, 6 atau faktor 3 dan 4. Kalau lebih berat yang di 3 dan 4, berarti kita tentukan itu sebagai penyakit akibat kerja. Tetapi kalau yang di 5, 6-nya ini lebih berat, berarti kita tentukan ini penyakit yang memperberat pekerjaan atau bukan penyakit akibat kerja di langkah ketujuhnya, ya. Nah, sekarang kenapa perlu ditegakkan diagnosis penyakit akibat kerja supaya dilakukan penanganan yang tepat pada pekerja. Jadi ada tata laksana okupasi bagi pekerja. Terus kita perlu mencegah terjadi komplikasi lebih lanjut supaya tidak terjadi keparahan, ya. Yang tadinya mungkin cukup dilakukan fisioterapi, ya. Kalau di tahap awal, kalau terlambat ditangani, mungkin harus dioperasi, seperti itu, ya. Atau mungkin contoh lain, awalnya cuma low back pain biasa, karena terlambat ditangani, ya, akhirnya berkembang jadi saraf kejepit alias HNP. Terus alasan lainnya, ya, kenapa mesti ditegakkan secara dini, kita harus cegah rekan kerja terkena. Jadi kalau bisa cukup satu aja yang terkena penyakit akibat kerja tersebut, jangan sampai teman-teman yang lain juga mengalami gejala serupa, bahkan mengalami perburukan. Terus tujuan lainnya agar dilakukan peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian di tempat kerja. Jadi sudah tahu ada yang terkena PHK, sudah tahu ada yang teman-teman kerja lain yang mengalami PHK juga, jadi harus dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian segera. Terus tujuan lain juga supaya pekerja yang terkena bisa mendapatkan haknya dalam hal pembiayaan, JKK, santunan, manfaat, dan sebagainya. Nah, untuk pembiayaan penyakit akibat kerja, ya, ini dan juga pembiayaan penyakit lainnya tentunya, ya, kita mesti memahami bahwa BPJS Kesehatan itu hanya mau menangani penyakit-penyakit yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, penyakit-penyakit yang bukan penyakit akibat kerja. Nah, sedangkan untuk kasus-kasus, ya, bila positif terdiagnosis penyakit akibat kerja, jadi sudah ditegakkan nih diagnosisnya penyakit akibat kerja, ya, ini ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja yang terdaftar sebagai peserta, biasanya di lingkungan swasta, ya. Nah, kalau untuk ASN ditanggung oleh PT Saplen, untuk TNI Polri oleh PT Asabri. Nah, yang jadi masalah untuk sampai saat ini, untuk pembiayaan investigasi atau penegakan diagnosis penyakit akibat kerja masih belum jelas. Jadi sebaiknya ditanggung oleh perusahaan atau asuransi lain selain BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2021. Jadi untuk biaya penegakan diagnosis penyakit akibat kerja itu ditanggung awalnya oleh perusahaan, tetapi kalau terbukti bahwa penyakit akibat kerja itu bisa diganti pembiayanya, di-reimburse ke bubble tadi yang 3 ini, ya, kita ke BPJS Ketenagakerja, Taspen, Asabri, dengan catatan sudah terdiagnosis positif. Kalau negatif, ya berarti pembiayanya perusahaan yang nanggung, kurang lebih seperti itu, ya. Oke, sebagai penutup, ya, jadi saya mungkin mesti mengungkapkan bahwa permasalahan penyakit akibat kerja di Indonesia diperkirakan merupakan masalah besar yang belum terungkap, ya. Nah, data penyakit akibat kerja yang ada belum menggambarkan keadaan sebenarnya, ya. Jadi kenapa, ya, data penyakit akibat kerja yang saya dapatkan tahun 2021 kemarin, ya, itu kasusnya hanya, ya, cuma 100 lebih kalau nggak salah baru yang terdiagnosis, ya. Ini masih mending dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya itu di bawah 100 kasus, ya. Nah, yang jadi masalah di Indonesia kan pekerjanya itu banyak, ya. Angkatan kerja di Indonesia bisa 200 juta jiwa, ya, bahkan terbanyak di ASEAN dan nomor 4 tertinggi di dunia. Nah, sebagian besar pekerja bekerja di sektor informal, jadi belum terlindungi dengan baik oleh asuransi tadi, bubble tadi, dan juga pendidikan pekerja sebagian besar masih rendah, banyak yang masih belum tahu akan penyakit akibat kerja. Terus kemudian pengawasan terhadap industri masih belum optimal. Jadi rasio pengawas tenaga kerjaan dibandingkan dengan industri yang ada itu masih kurang sekali. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin untuk pemaparan hari ini, itu sekian saya sudah sampaikan. Mohon maaf sebelumnya apabila terjadi kesalahan. Nah, sekarang akan bisa mungkin saya jawab, saya akan kembalikan pada MC. Terima kasih.
Terima kasih, dokter. Oke, baik dokter. Terima kasih atas penyampaiannya. Ini cukup bagus sekali ya materinya ya. Cukup jelas ya teman-teman untuk materi yang barusan disampaikan sama Dokter David. Oke, untuk yang ingin bertanya ditahan dulu ya pertanyaannya ya. Nanti bisa raise hand atau nanti bisa diketik di kolom. Mohon izin dok, kami akan menampilkan pariwara sembari dokter istirahat juga. Nanti kalau teman-teman juga yang mau nyemil-nyemil atau minum dulu, boleh. Untuk rekan panitia mohon dibantu pariwaranya. Selamat menyaksikan. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Lihat negeriku, datang virus baru, corona namanya, entah dari mana. Cuci tanganmu, pakailah maskermu, jaga jarakmu, corona benci kamu. Virusnya satu, bisa membunuhmu, tak pandang bulu, siapapun kamu. Jaga dirimu, bersihkan selalu, corona itu akan menjauhimu. Pariwara berikut itu dari beberapa proyek dari Pariwara ya, ada Yantek, Mendil, GI, dan di situ ada pesan-pesannya lah ya, kita harus selalu menjaga protokol kesehatan karena ini PPKM level 3 ya, dan virusnya tuh satu ya, bisa membunuh semuanya ya kan. Oke, izin dokter, sembari kita menunggu pertanyaan. Di sini sudah bergabung, selamat bergabung Pak Mufid dari K3 PLN UID Jakarta, ada Pak Darsono K3 PLN UID Banten, ada Pak Kisno manajer Region 6 dan rekan-rekan Region 6. Selamat datang Bapak, selamat siang. Salam hormat Pak. Siang Ibu, masih. Oke, baik. Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya bisa di chat di kolom chat ya, atau di raise hand aja, nanti biar nanti saya tunjuk. Jangan khawatir, di sini kita akan menyediakan door prize 100.000 untuk 5 orang pemenang dan 10 orang pemenang 10
Orang pemenang akan mendapatkan Rp50.000. Oke, jangan lupa teman-teman jangan lupa isi link absensi ya, karena nanti undiannya tuh dari link absensinya. Siapa tahu rezeki ya kan. Lumayan buat beli nasi Padang. Iya. Iya, Mbak. Oke, Iya, Mbak. baik. Ini sudah. Izin Mbak Agnes, boleh bertanya? Boleh Ibu Nunu, silakan monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Waalaikumsalam. Pagi Ibu Nunu. Selamat pagi, Pak Ati. Selamat pagi, Pak Denny. Selamat pagi, dokter. Sehat, Dok? Sehat. Silakan, Dok. Saya Nunu, Dok, dari area Ciracas, Dok. Mungkin ada 3 pertanyaan di sini, ya, Dok, ya. Terkait tadi dokter memaparkan beberapa kisi-kisian dari kecelakaan kerja. Yang saya mau tanyakan sih ada 3 pertanyaan, ya, Dok, ya. Yang pertama, apa aja sih, Dok, yang harus disediakan oleh perusahaan, ya, Dok, ketika terjadi penanggulangan kecelakaan kerja yang perusahaan itu menghadapi banyak proses kecelakaan kerja, Dok. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, di sini kan kita PT Halal Power itu adalah berhubungan dengan listrik, ya, Dok. Terus bagaimana cara mendapatkan terjadi kecelakaan kerja? Example misalkan pertolongan pertama ketika teman rekan kita kerja tuh terdapat kecelakaan gitu, karena kan berhubungan dengan arus, ya, Dok, ya, arus listrik, ya. Karena kan mungkin kita pertama kali kecelakaan tuh agak panik, ya. Apa sih? Aku harus ngapain sih? Saya harus gimana sih terhadap rekan teman kerja saya? Itu yang kedua, ya, Dok. Yang ketiga mungkin agak menyimpang, ya, Dok, dari materi kecelakaan kerja. Karena tadi kan sekarang ini memang lagi musim COVID, ya, Dok, ya. Yang banyak memang udah PPKM ketiga atau 4 dan lainnya, Dok. Ini saya mau bertanya terkait yang terjadi saat ini, Dok. Memang kan musim sekarang udah pancaroba udah berubah, ya, Dok, ya. Kita ekstrim dengan momok yang batuk pilek, ya, Dok, ya. Kemarin ini terjadi di sahabat saya, Dok, ya. Kemarin itu dia mengalami batuk selama seminggu, Dok. Dahak tidak keluar, akibatnya dia dirawat di rumah sakit, salah satu rumah sakit. Nah, dahak itu keluar ternyata tersumbat di bagian paru-paru, Dok. Ya, kemarin itu sempat ampal dan ya Allah, ya, dia meninggal dunia, Dok. Apakah ini kalau batuk yang diperkirakan tersebut memang berbahaya, Dok? Ya, karena kita tahu kan memang batuk pilek saat ini lagi musimnya, Dok, ya. Jadi agak takut aja itu COVID nggak sih, ya, gitu kan. Itu aja sih, Dok, pertanyaan dari saya, Dok. Terima kasih, Dokter. Oke, mungkin saya langsung jawab aja, ya. Nah, ini apa namanya, pertanyaan pertama dulu, kurang lebih kalau saya rangkum, jadi Ibu tanyakan apa yang harus dipersiapkan perusahaan jika terjadi kecelakaan akibat kerja, kurang lebih seperti itu, ya, Bu, ya. Nah, pertama-tama kita harus memahami bahwa kecelakaan kerja itu beda dengan penyakit akibat kerja, ya, dengan apa yang saya sampaikan tadi, ya. Jadi kalau yang tadi saya sebutkan itu lebih banyak mengenai penyakit akibat kerja, karena penyakit akibat kerja itu sendiri kan sebenarnya sesuatu hal yang sebenarnya ada, mungkin sering terjadi, tapi banyak yang kita tidak mengenalinya, gitu, bahwa itu merupakan suatu penyakit akibat kerja. Nah, contohnya, ya kan, pada petugas mungkin pemasangan instalasi listrik itu kan sering mungkin setiap harinya melakukan pekerjaan yang cukup berat, membawa barang yang cukup berat, gitu kan. Nah, itu resiko terjadi sakit pinggang, kan, gitu, bagi pekerja tersebut, gitu. Tapi karena pemahaman tentang penyakit akibat kerja kurang, itu dianggap suatu hal yang biasa, ya. Padahal itu suatu penyakit akibat kerja tuh kalau didiagnosis dengan baik, gitu, ya. Jadi kalau memang kecelakaan kerja itu sesuatu hal yang sebenarnya boleh dikata tidak wajar, ya. Jadi harusnya bisa ditangani dengan program pencegahan yang lebih efektif, ya kan. Nah, untuk membedakan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, nah, kita mesti memahami bahwa kalau yang namanya kecelakaan kerja itu nomor 1 itu harus ada trauma, ya, entah itu jatuh, terpukul, ya, mungkin terbentur, ya, dan sebagainya. Terus yang kedua juga harus ada yang namanya jejas, ya. Jadi jejas itu adalah dampak dari trauma tersebut, ya. Misalnya, ya, ada terjadi patah tulang, ya, terus terjadi memar, hematom, ya. Nah, itu adalah bentuk jejas atau nyeri, gitu, ya. Nah, terus kemudian
yang ketiga ya harus ada gejala yang mengikuti ya. Jadi kalau misalnya ada pendarahan ya, ada luka ya, itu gejalanya juga harus ada. Nah, umumnya kalau yang namanya kecelakaan itu kalau misalnya sumber penyebabnya kita udah kendalikan ya, lama-lama jejaknya dan gejalanya itu juga akan menghilang. Tetapi tidak halnya dengan penyakit akibat kerja. Nah ya begitu misalnya seorang terkena low back pain, dia udah nggak angkat berat, mungkin aja itu gejalanya itu malah bisa menetap, kurang lebih seperti itu ya. Jadi mesti bisa bedakan antara kecelakaan kerja dan ada yang hadir juga teman-teman manajer area layanan. Upaya pencegahannya juga berbeda ya. Kalau untuk kecelakaan kerja itu pencegahannya cukup pakai APD yang cocok, tapi kalau akibat kerja itu harus yang dilakukan oleh perusahaan itu penguatan program surveillance ya. Jadi lewat upaya tindak lanjut dari medical check up misalnya, itu program surveillance ya. Jadi kemudian misalnya sudah ketemu kelainan-kelainan dari medical check up, terus diapain gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang perusahaan misalnya ya sudah bayar BPJS Kesehatan, semua hasil medical check up ditindaklanjuti lewat BPJS Kesehatan. Nah, itu salah besar. Nah, pertama kita harus tahu bahwa hasil medical check up yang kelainan itu ya ada istilahnya kontribusinya ya dari pekerjaan kadang-kadang tuh. Jadi misalnya ada terjadi hematuri, jadi gangguan fungsi ginjal misalnya ya kan. Nah, siapa tahu itu akibat bekerja di lingkungan yang panas. Jadi harus ditegakkan dulu diagnosisnya penyakit akibat kerja, kemudian baru tindak lanjut ini kemana gitu untuk pembiayaannya. Kalau memang penyakit akibat kerja dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Disnaker, kemudian baru tidak lanjuti. Kalau bukan PHK baru ditindaklanjut ke BPJS Kesehatan. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk mencegah penyakit akibat kerja ya intinya penguatan program surveillance gitu. Jadi untuk upaya tindak lanjut dari hasil medical check up itu yang harus diperkuat ya. Terus kemudian yang kedua, kalau saya simpulkan bagaimana bisa menangani kasus kecelakaan kerja, terutama kalau sudah terjadi. Nah, kalau sudah terjadi kecelakaan kerja, tentu dilakukan pertolongan pertama ya, pertolongan pertama pada kasus kecelakaan kerja. Nah, upaya yang melakukan pertolongan pertama itu nggak harus selalu dokter ya, mungkin oleh first aider ya. Jadi yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah pelatihan first aid kepada orang-orang tertentu yang memang memahami atau punya minat untuk menjadi first aider gitu, untuk melakukan pertolongan pertama pada kasus-kasus kecelakaan. Dan ini harus ikut pelatihan khusus para first aider ini ya. Jadi idealnya ya katanya itu menurut literatur satu first aider itu bisa mengcover sekitar 50 pekerja dalam satu shift ya. Jadi kalau di dalam satu perusahaan misalnya ya ada 3 kerja shift ya, minimal 3 first aider untuk 50 pekerja yang melakukan kerja shift. Kurang lebih seperti itu. Jadi intinya ya harus ada first aider dulu, baru kita bicara ini per kasus kalau misalnya terjadi kesetrum gimana, terus kalau terjadi misalnya katakanlah terjatuh dari ketinggian gimana, nah itu harus ada first aider dulu gitu, baru kita bisa bicara soal teknis seperti itu. Terus mengenai COVID ya, untuk penegakan diagnosis COVID ini untuk ya itu kan mengalami perkembangan terus-menerus ya. Katanya harus PCR, harus tes swab segala dan sebagainya ya. Ya terus terang juga ada perkembangan baru untuk pelaksanaan COVID ini. Saya terus terang masih belum membaca secara tuntas ya, tapi yang pasti untuk COVID kasus Omikron ini kelihatannya nggak bisa serta-merta mengandalkan swab antigen aja, katanya ya. Untuk infeksi Omikron ini katanya kalau swab antigen dilakukan kurang lebih 5 hari itu virusnya udah menghilang, jadi lebih baik pakai PCR. Kurang lebih seperti itu. Oke. Terima kasih dokter. Ya. Oke, baik. Bu Nunu sudah terjawab ya Bu ya pertanyaan dari Bu Nunu ya.
Sudah Mbak, cukup. jelas. Makasih Mbak. Oke, di sini juga udah ada lagi yang hadir dari manajer area layanan ya di DKI, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini dari Pak Kurnia Imansyah ya. Izin mau bertanya dok, jika ada yang terkena sengatan listrik, apa korban boleh dikasih air minum dingin atau hangat? Terima kasih. Izin dokter, boleh dijawab? Oke, mungkin langsung jawab aja ya. Jadi bagi korban yang terkena sengatan listrik, nah ini pertama-tama yang kita mesti ketahui, yang memberikan pertolongan siapa dulu? Gitu. Harus ada first aider-nya. Jadi kalau orang yang mau menolong, ya kan, terus habis itu tiba-tiba serta-merta ngasih air, itu salah juga ya kan. Kalau ngasih air orang yang nggak sadar, ya itu bisa keselak masuk ke pernapasannya, itu nggak boleh. Gitu. Nah, kalau mau kasih air, syaratnya satu, orangnya sadar. Kalau orangnya nggak sadar, jangan dikasih air, jangan dikasih minum. Kita mesti pastikan. Jadi ada step-stepnya ya. Jadi harus ikutin penanganan itu basic life support. Jadi seorang first aider itu harus dilatih basic life support terlebih dahulu. Ya, jadi pertama kali harus cek yang namanya ABC, airway, breathing, circulation. Ya, jadi pada saat kondisi apapun, mau tenggelam ya, atau pada saat kesengat listrik, gas sadar dan sebagainya ya, itu yang pertama kali diingat ABC. Terus terang kalau mau diskusi mengenai basic life support ya, first aid training itu bisa seharian, saya nggak mungkin jelasin ya satu-satu ya. Intinya prinsip ABC itu harus diingat terus apapun kasusnya ya. Jadi pertama airway, jadi kita pastikan airway atau jalan nafas di korban bersih, tidak ada ganjalan atau hambatan ya. Terus yang kedua, breathing, si korbannya itu bernapas apa enggak, bernapas spontan ya. Terus kita lakukan assessment circulation, nadinya itu ada apa enggak ya. Kalau ABC terganggu, kita lakukan yang namanya CPR atau cardiopulmonary resuscitation ya, jangan langsung dikasih air ya, kita lakukan CPR gitu. Lebih seperti itu. Jadi kalau mau dibahas lebih lanjut itu training seharian. Oke, terima kasih Pak Kurnia. Sudah terjawab ya Pak ya pertanyaannya. Jadi seperti itu Pak. Nggak boleh langsung dikasih air ya. Kita harus tahu dulu dia sadar atau enggak gitu ya Pak ya. Jadi kalau sadar, terus nafas apa enggak, terus ada nadinya apa enggak. Izin bertanya. Oke, ini boleh dari mana ya? Saya ya, Nandar Pak. Dari TJPB UPT Pulau Gadung, OTG Bekasi. Baik Pak, silakan. Dok, saya mau nanya terkait BPJS Ketenagakerjaan ya. Saya kan belum lama ini sekitar 2 minggu, tanggal 14 kemarin kecelakaan termasuk kecelakaan kerja juga ya dok, pulang dari dinas ya, di jalan. Dok, kedengarannya dok? Kedengaran? Oh, kedengaran ya? Oke. Nah, saya kecelakaan, jatuh kan ya, tangan kaki pundak kiri saya ini patah. Nah, saya dibawa ke rumah sakit, terus saya ketemu dokter ortopedi dan dokter spesialis paru dan spesialis saraf. Ketiga ini kan saya dites, akhirnya dinyatakan di spesialis paru aman, spesialis saraf aman, tapi saya bertemu dengan dokter ortopedi aja dok. Nah akhirnya setelah itu saya selama kontrol ini hanya bertemu dengan dokter ortopedi, dan spesialis saraf dan paru itu tidak bertemu dok. Tapi ada beberapa sebagian saya keluhan yang saya rasakan di saraf ya. Dan di saraf itu ketika tidur terjadi ada pusing-pusing sedikit lah. Namun saya nggak ketemu dengan dokter saraf tersebut dengan alasan dia tidak termasuk dengan asuransi. Tidak masuk dalam asuransi karena di hasil tes dokter spesialis saraf dan paru itu aman dok. Memang seperti itu apa dok? Hasil tes itu menentukan kita dapat asuransi atau tidaknya?
Mohon dijawab, Dok. Oke, mungkin langsung jawab aja ya. Ini kalau boleh tahu Bapak dirawat di rumah sakit mana ya? Salah satu rumah sakit Harapan Indah, Dok, Bekasi Barat. Oh, Harapan bukan Indah. di Ciputra Hospital ya? Bukan. Oke, soalnya kalau untuk penanganan kasus kecelakaan kerja di tiap-tiap rumah sakit beda Pak, tergantung ketersediaan dokter masing-masing ya di tempat itu ya. Nah kalau misalnya kasus yang Bapak hadapi saat ini ya kan, mungkin di rumah sakit tersebut tidak ada dokter spesialis kedokteran okupasinya ya. Jadi kalau untuk kasus Bapak tersebut, kalau saya analisis itu sebenarnya yang Bapak perlukan itu adalah suatu penyesuaian kerja Pak, karena untuk kasus Bapak itu kalau misalnya Bapak pasca mengalami kecelakaan ya kan pasti itu ada gejala-gejala sisa yang pasti dialami lah, namanya juga habis terbentur ya Pak ya kan biasanya sih menetap sampai 2 atau 3 bulan. Nah itu yang Bapak perlukan mungkin penyesuaian kerja ya kan, Bapak jadi harus konsultasi ke dokter spesialis kedokteran okupasi yang berpraktek di daerah tersebut, mungkin mesti dirujuk ke rumah sakit lain gitu Pak. Jadi mungkin kalau Bapak masih pusing-pusing ya mungkin ada pekerjaan tertentu yang mesti dibatasi, misalnya mungkin nggak kerja shift dulu, nggak kerja lapangan dulu, nggak bawa kendaraan dulu ya kan. Jadi ya intinya sih nunggu sampai betul-betul sembuh ya, benar-benar bebas gejala selama 3 bulan terakhir baru boleh kerja lapangan, kurang lebih seperti itu Pak. Ya kan memang hal-hal seperti itu karena nggak ada kelainan ya itu memang tidak bisa dikonsulkan ke dokter spesialis saraf. Tapi kalau misalnya ada indikasi tertentu, misalnya Bapak jadi kejang-kejang, nah ini Bapak harus dikonsultasi kembali ke dokter spesialis saraf karena di situ takutnya ada gejala epilepsi pasca trauma. Nah ini tidak terdeteksi pada saat dilakukan CT scan atau MRI pertama kali. Nah ini harus dilakukan pemeriksaan EEG gitu ya kan. Jadi kalau misalnya memang ada gejala menetap setelah 3 bulan, apalagi gejala ini bertambah parah, itu harus dilakukan investigasi lebih lanjut. Kurang lebih seperti itu Pak yang bisa saya jawab. Oke, Dok. Jadi untuk pusing ini ya normal ya, Dok ya berarti ya? Ini udah berapa bulan Pak ya? Saya dari tanggal 14 sekitaran kurang lebih sebulan lebih lah, hampir mau sebulan, Dok. Oh, nanti lihat aja Pak, kalau misalnya udah 3 bulan masih kepala pusing, ya berarti Bapak harus cari spesialis kedokteran okupasi di rumah sakit lain. Di rumah sakit lain, Dok ya? Bukan. Ya, kalau nggak salah di daerah Bekasi ada tuh Primaya Bekasi ya. Primaya banyak, Dok. Primaya mana? Ya, Primaya Bekasi Timur kalau nggak salah ada. Oh, Bekasi Timur. Oh iya. Cari aja ke situ. Oke, berarti tunggu sampai 3 bulan dengan posisi pusing ini masih ada, berarti kita harus lanjut untuk ini ya? Iya, harus ada penyesuaian kerja. Gitu. Oke, baik. Itu termasuk untuk seterusnya itu untuk masuk asuransi atau tidak, Dok? Apa pribadi? Nah, kalau nanti kita mau lanjut. Nah, itu harusnya sih kerjasama dengan ininya Pak, case manajernya, jadi minta dirujuk. Kan itu di sana ya, daerah mana, Bekasi ya. Iya, Itu kan betul. wilayahnya kan ya beda-beda ya. Saya nggak tahu di daerah Bekasi itu terbagi berapa cabang, jadi harus koordinasi ke case manager di BPJS setempat gitu. Koordinasi dengan case manajernya, dan tiap-tiap cabang tuh harusnya ada case manajernya. Jadi nanti Bapak yang minta dirujuk. Oke, kalau begitu cukup Dok. Jelas. Terima kasih, Dok. Oke. Izin bertanya, Bu, Pak. Bentar ya Pak. Oke, tadi ya Pak udah cukup jelas ya Pak. Yang nanti mungkin kejelasan lebih lanjut nanti bisa dikoordinasikan dengan SDM kita ya Pak ya di region ya. Ya, tahan dulu untuk yang dari tadi nih di kolom chat nih ada Pak Sabik M. Haki. Izin bertanya dokter, kami petugas teknik kan tidak ada pengemudinya. Artinya kami bertugas menangani gangguan listrik bisa berat dan ringan. Terus mengemudi seberapa bahaya dok terhadap fokus pengemudi dan beban kerjanya? Izin dokter, mohon bantu dijawab. Ini mungkin pertanyaan yang
boleh dibilang agak sulit nih ya, soalnya kalau untuk petugas lapangan kan ceritanya kan nggak ada driver khusus ya, karena ya biasanya petugas lapangan tuh biasanya yang bawa mobil sendiri, dia kerja sendiri, ya kan, dia yang betul instalasi listrik sendiri, kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu itu biasanya sih ada standar kesehatannya. Jadi kalau seorang teknisi elektrikal, nah itu biasanya standar kesehatannya berbeda dengan pengemudi gitu. Jadi kalau seorang teknisi elektrikal ya juga berperangkat sebagai pengemudi, harusnya standar kesehatannya juga harus mengikuti dua-dua standar itu, ya kan? Jadi medical check up-nya itu juga harus memenuhi kedua persyaratan itu, persyaratan dalam hal standar kesehatan pengemudi dan standar kesehatan untuk teknisi elektrikal. Nah, saran saya kalau medical check up untuk pekerja lapangan itu sebaiknya menghubungi vaskes yang ada penanggung jawabnya dokter spesialis kedokteran okupasi. Jadi untuk penentuan parameter medical check up ya, jadi lebih tepat, kurang lebih seperti itu. Itu karena termasuk pekerjaan khusus sebetulnya. Ya, jadi tidak bisa disamakan dengan pekerja kantoran. Kalau pekerja kantoran mau medical check up di klinik biasa itu juga bisa, karena yang diperlukan sebenarnya pemeriksaan ya kayak pemeriksaan rutin aja ya, kadang-kadang kolesterol ya, gula darah itu ya, itu semua rumah sakit bisa. Tetapi kalau untuk medical check up petugas lapangan itu saya sarankan sebaiknya cari provider yang ada penanggung jawabnya dokter spesialis kedokteran okupasi, karena kami biasanya lebih mengerti ya kan standar-standar kesehatannya seperti apa, untuk penentuan fit to work-nya juga disesuaikan dengan masing-masing kondisi kerja. Kurang lebih seperti itu yang saya sampaikan. Oke, baik dokter. Terima kasih. Berarti nanti di Ciputra sudah ready ya dok ya? Dokter yang periksa nih? Iya, Ya. Saya berdua malah sama teman saya. Oke, siap dok. Dokter Juliana. Oke, sudah cukup jelas ya Pak yang tadi bertanya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini dari Pak Eka Chandra. Ibu Eka Chandra, mohon maaf. Izin bertanya, dokter, pertolongan pertama apa yang harus dilakukan jika ada yang mengalami serangan jantung dan stroke? Mohon izin dokter, boleh bantu dijawab. Nah, ini yang kembali ke pertanyaan yang tadi ya. Jadi apabila mengalami serangan jantung dan stroke itu ya kan, ya kembali itu yang melakukan itu siapa, ya kan? Apakah first aider, apakah orang awam gitu, ya kan? Nah, intinya kalau orang yang nggak sadar, terus denyut nadinya nggak ada, ya kan, terus nggak bernafas, sebaiknya jangan langsung diberikan minum, tapi langsung dilakukan cardiopulmonary resuscitation atau CPR, ya. Dan yang melakukan ini harus sudah dilakukan pelatihan khusus untuk CPR tersebut, ya. Jadi yang dalam melakukan first aid itu harus kerja tim, ya. Jadi misalnya satu orang yang melakukan assessment, satu orang yang melakukan CPR, nah terus orang lain lagi yang bertugas hubungi pihak luar, ya. Misalnya cari pertolongan, ambulans, ya, telepon rumah sakit, klinik dan sebagainya, ya. Intinya harus dijaga pernapasan dan denyut jantung itu harus terjaga, kurang lebih seperti itu. Jadi apapun kasusnya, mau tenggelam, stroke, hilang kesadaran, serangan jantung, tersengat listrik, ya, tata laksananya cuma satu, ya, first aid, ya. Jadi saya perhatikan airway, breathing, circulation, kurang lebih seperti itu. Dari sini pertanyaan yang Oke, baik dokter, terima kasih Ibu Eka, sudah jelas ya jawabannya dari Dokter David. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Bangun boleh bantu di. Untuk pertanyaan Bapak Tias, mohon izin bertanya, untuk teman-teman peliharaan yang berhubungan erat dengan cairan kimia pembersih peralatan kelistrikan di gardu distribusi yang sering dialami petugas saat bekerja adalah pusing dan mual karena aroma cairan-cairan tersebut, tetapi setelah selesai bekerja dan terkena udara segar, efeknya perih perlahan menghilang. Apakah ini berpengaruh dalam jangka panjang, dokter?
apa perlu MCU rutin. Jadi jika memakai masker dengan rapat, petugas akan kesulitan bernapas, dokter. Bisa dibantu jawab, dokter? Terima kasih. Oke, pertama-tama saya akan kemukakan dulu untuk permasalahan ya antara medical check up dan penegakan diagnosis penyakit akibat kerja. Memang ya kan, jadi pada saat medical check up mungkin pekerja boleh mengutarakan keluhan ya kan, gini. Jadi habis pakai menggunakan cairan pembersih ya kan, pusing, mual ya kan, untuk nafas dan sebagainya ya kan. Nah, tetapi bukan medical check up-nya yang penting, tapi tindak lanjutnya Bapak Ibu ya. Jadi tindak lanjut pasca medical check up itu diapain? Jadi kalau misalnya pada saat medical check up ternyata tidak ditemukan adanya kelainan ya kan, atau mungkin mungkin pertanyaan Bapak Ibu itu nggak terjawab dari medical check up, sudah sepantasnya memfollow up hasil pemeriksaan tersebut ke klinik kedokteran okupasi. Jadi perlu dilakukan penata laksanaan penyakit akibat kerja, harus dilakukan penegakan diagnosis. Jadi kita harus lakukan seperti yang tadi saya bilang ya kan. Jadi dokter okupasi biasanya klinik okupasi melakukan diagnosis penyakit akibat kerja, mencari hubungan antara gejala penyakit dengan pajanan tempat kerja, dalam arti misalnya bahan kimia tersebut ya. Jadi harus diketahui bahan kimia itu apa, misalnya SDS-nya ya atau MSDS. Nah, itu bahan kimianya jenisnya apa harus kita ketahui terlebih dahulu. Terus kemudian kita cocokkan dengan literatur, apakah sendiri absennya kalau memang cocok ya kan, dosisnya memang pada saat pemakaian itu memang cocok juga ya, berarti bisa dikategorikan terus penyakit akibat kerja ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi yang penting bukan medical check up-nya, tapi tindak lanjut pasca medical check up, kurang lebih seperti itu ya. Baik, terima kasih. Jadi nggak perlu khawatir, yang harus selalu memakai masker untuk mencegah pernapasan kita agar tidak terjadi tersumbat. Baik, mohon maaf untuk pertanyaan yang belum terjawab, mungkin sudah dijawab oleh dokter ya dengan pertanyaan sebelum-sebelumnya. Oke. Oke, untuk pertanyaan yang mau bertanya tadi, Bapak siapa ya, yang saya hold dulu karena saya baca yang di chat dulu. Boleh disampaikan lagi? Ya, izin Bapak. Pak. Ya, silahkan. Saya Pak Samsul dari Yantek Cikokol. Ya, Pak, silahkan. Singkat aja nih pertanyaannya, Bu. Berkenaan dengan kasus kecelakaan kerja ya. Kecelakaan kerja, apakah harus selalu dibawa ke rumah sakit yang ada trauma centernya? Ya, itu satu. Dan yang kedua, bila pertolongan pertama dilakukan itu dibawa ke rumah sakit terdekat yang tidak ada trauma centernya, ini seperti apa penanganannya gitu? Apakah nanti biaya-biaya yang sudah terlanjur harus dibayar ini nanti bisa di-cover kembali oleh BPJS Tenaga Kerja atau tidak? Mungkin itu aja ya pertanyaannya, Bu ya. Baik, Pak Samsul ya. Dokter mohon izin boleh dibantu jawab, dokter. Mungkin saya jawab aja ya. Harusnya sih sebenarnya yang jawaban ini bukan saya menjawab, tetapi manajer ya. Cuman nggak apa-apa, saya juga banyak mengetahui tentang mekanisme penjaminan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi begini, sebelumnya saya mau disclaimer dulu bahwa jawaban saya itu tidak mewakili kebijakan dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan cabang setempat, tapi yang pasti saya tahu saya banyak berinteraksi dengan para case manager, makanya saya tahu banyak tentang kasus kecelakaan kerja. Gini Pak, jadi kalau untuk pembiayaan kasus kecelakaan kerja pada rumah sakit yang belum bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, dalam arti misalnya rumah sakit tersebut belum ditetapkan sebagai suatu trauma center ya, sedangkan fasilitas mungkin ada untuk pertolongan pertama dan juga mungkin keuntungannya dekat dengan lokasi kerja. Nah ini
Bapak bisa bawa ke rumah sakit tersebut, tetapi untuk pembiayaannya ya kan tidak bisa langsung ditanggungkan ke BPJS Ketenagakerjaan ya. Jadi perusahaan itu sendiri yang harus menyiapkan biayanya. Jadi kalau ke rumah sakit atau klinik yang belum trauma center, jadi perusahaannya itu harus siapin dana dulu, dana tunai gitu. Jadi harus siap-siap pembiayaannya. Nah, kalau memang kondisinya sudah teratasi, ya baru dirujuk ke rumah sakit yang trauma center, gitu. Kalau di rumah sakit yang trauma center, yang penting masih satu lingkup wilayah kerjasama dengan BPJS TK cabang yang bersangkutan. Jadi misalnya begini, ya kan? Kalau misalnya perusahaan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan cabang misalnya Batu Ceper, ya kan? Ya dibawa ke trauma center yang kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Batu Ceper, atau mungkin ya kan kalau dibawa ke hospital bisa, tapi harus kerjasama terlebih dahulu ke jadi khusus hanya perusahaan-perusahaan yang kerjasama dengan BPJS TK cabang Grogol, seperti itu. Tapi kalau trauma center berbeda cabang, mekanismenya sama, jadi harus dibayarkan secara tunai, kurang lebih seperti itu Pak. Gitu. Jadi dibawa ke trauma center, tapi trauma centernya itu harus sama cabangnya gitu dengan perusahaan tempat kerja Bapak. Seperti itu Pak, kurang lebih. Oke dokter, terima kasih dokter jawabannya ya. Untuk Pak Samsul mungkin nanti lebih detailnya nanti bisa disampaikan ke tim SDM ya di region ya untuk terkait BPJS Ketenagakerjaan ya Pak Samsul ya. Terus juga ini baik. Terima kasih jawabannya dokter. Ya kan kalau memang memilih rumah sakit yang ada yang trauma center, sebaiknya pelayanan lebih selanjutnya untuk kasus-kasus yang memerlukan penyelesaian return to work lebih lama, harusnya dirujuk lagi ke rumah sakit yang memang ada dokter spesialis kedokteran okupasinya ya. Jadi kalau untuk pekerja yang mengalami cacat atau misalnya disabilitas permanen, untuk sementara masih belum mampu bekerja, nah itu harus dilakukan assessment lebih lanjut ya kan. Mungkin perlu penyesuaian kerja, program return to work ya, tujuannya agar si pekerja tersebut bisa kembali bekerja sembari melakukan pengobatan. Kurang lebih seperti itu Pak. Oke, baik, terima kasih dokter. Pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Idul. Oke, dok, izin bertanya, bagaimana cara mencegah terjadinya radiasi yang sering kita jumpai setiap harinya? Apakah berpengaruh dengan penyakit bawaan? Karena kita punya teman, OP 150 KV yang sudah almarhum, beliau meninggal akibat mengalami pembengkakan di otak. Dan mungkin kita belum tahu apakah beliau mempunyai penyakit bawaan atau tidak. Boleh dibantu izin dokter? Oke, mungkin kalau langsung jawab aja ya. Nah, mengenai radiasi ini sebenarnya masih tanda tanya ya, itu radiasinya seperti apa ya. Kalau dari cerita Bapak tadi kelihatannya yang dimaksud di sini adalah radiasi gelombang elektromagnetik ya. Terus terang kalau untuk radiasi selain gelombang elektromagnetik, misalnya radiasi pengion yang disebabkan oleh sinar X, sinar gamma, nah itu lebih mudah karena itu sudah lebih banyak penelitiannya ya. Jadi memang diketahui bahwa sinar X atau sinar gamma ya, radiasi pengion itu menyebabkan penyakit akibat kerja, contohnya kanker kelenjar getah bening, ya, leukemia, ya, kulit kering, dermatitis dan lain sebagainya, pokoknya banyak sekali. Tetapi untuk yang penyakit-penyakit yang disebabkan oleh gelombang elektromagnetik untuk saat ini penelitiannya masih berjalan dan masih belum banyak, jadi agak sulit ditegakkan kasusnya. Kalau kasus tadi misalnya pembengkakan otak disebabkan oleh gelombang elektromagnetik gitu, tapi tidak tertutup kemungkinan di kemudian hari ya bisa saja ditegakkan diagnosisnya ya, misalnya penyakit akibat kerja tertentu, katakanlah pembengkakan otak atau apa gitu ya kan, disebabkan oleh paparan atau pajanan gelombang elektromagnetik tingkat tinggi. Nah, bisa aja seperti itu. Yang penting ditemukan bukti-bukti ya pengukuran gelombang elektromagnetik ya kan di tempat kerja besarnya berapa Tesla gitu. Nah, itu bisa ditentukan ya. Kalau nggak salah di atas 4 Tesla atau apa gitu kan, itu katanya bisa menyebabkan penyakit akibat kerja. Nah, yang penting data-data tentang pemeriksaan lingkungan kerja itu harus komplit
harus lengkap ya untuk bisa ditegakkan kasusnya sebagai penyakit akibat kerja. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya jawab. Oke, baik dokter. Terima kasih atas jawabannya. Pak Idul, sudah jelas ya Pak Idul ya jawaban dari dokter David? Mana nih Pak Idul nih? Pak Idul kayaknya ngantuk nih. Nggak ada suaranya. Oke, ini satu lagi ya pertanyaannya. Boleh ditanyakan? Ini tinggal terakhir nih, pertanyaan terakhir dari siapa nih? Boleh disampaikan saja, ini pertanyaan terakhir. Kalau untuk pertanyaan tentang BPJS Ketenagakerjaan itu nanti kita ada sesinya lagi ya, teman-teman ya. Kita ada sesinya lagi di Zoom next time. Karena ini untuk pengenalan yang kita akibat kerja saja ya, tidak untuk BPJS. Oke, tidak ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Oke, kalau gitu kita lanjut ke sesi undian nih, yang paling ditunggu-tunggu pasti nih. Kalau undian nih langsung pada seger semua nih. Karena lumayan ya, kita ada 10 kali undian. Oke, kalau begitu izin Pak Dokter, Pak Dokter David, terima kasih atas penyampaiannya hari ini. Sudah sangat membantu ya rekan-rekan pertanyaan-pertanyaan yang sudah terjawab. Terima kasih sudah mengisi acara di seminar hari ini. Semoga kita tetap selalu sehat ya, teman-teman, karena sudah tahu ya tadi beberapa yang sudah dijelaskan sama Dokter David. Mohon izin dok, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, itu undian. Untuk waktu dan tempat, terima kasih dokter sudah bergabung pada hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini terkait koneksi, koneksinya lagi sedikit bermasalah. Mohon ditunggu sebentar ya. Untuk selanjutnya kita akan melakukan undian, jadi dimohon untuk rekan-rekan semuanya untuk tidak meninggalkan ruang Zoom dulu. Oke, mohon maaf ya teman-teman, tadi ada kesalahan teknis nih, jaringannya putus.
Tes. Suara saya masuk ya teman-teman ya? Masuk. Masuk. Kalian ditunggu dulu ya sebentar. Siap. Ya. Masuk nih, connect nih. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Oke, ini sesi yang paling ditunggu-tunggu pasti sama teman-teman ya. Ini undiannya segera kita mulai nih. Yang belum isi absensi udah pada isi semua kan ya teman-teman ya? Sudah, Bu. Oke, baik. Semoga nanti dapat rezeki lah dari undian ini ya, lumayan. Udah, Bu. Udah diisi, Bu. Oke, baik. Makasih Nes, nggak usah repot-repot. Siap. Oke, ini undian pertama nih. Oke, rekan panitia boleh dibantu? Siapa ya kira-kira? Ding. Wah, selamat Pak Purnomo Edi Santoso, koordinator. Iya, lumayan nih 100.000 pertama nih, capaian pertama. Oh ya, mana nih suaranya Pak Purnomo nih? Elektronik sebesar 100.000. Pak Purnomonya mana nih? Mau memperkenalkan dirinya dengan senang hati. Wah, kalau nggak ada suaranya hangus nih. Kalau nggak ada suaranya batalin. Pak Purnomonya mana nih? Tidur nih kayaknya nih. Are you okay? Bangun Pak Purnomo. Oke, baik. Ini sekarang undian kedua ya. Tadi yang pertama Pak Purnomo ya. Oke, rekan panitia boleh dibantu. Putar lagi. Jangan-jangan sama aku nih. Alfiki Hendrawira Prayuda, koordinator OP. Oke, selamat Pak Alfiki. Coba mana suaranya dong? Masa Say diem aja? hi. Dapat tadi sih diem Pak aja. Afiki, selamat pagi. Wah, Apa ada di sini? orangnya nggak ada nih, hangus. Hangus nih ya. Lagi ngawas kali. Hangus saja hangus. Oke, kita lanjut nih. Oke, lanjut nih kesempatan ketiga ya. Siapa nih? Silakan panitia. Connect. Siapa nih? Apep Saiful
Astagfirullah. Wah, power semua nih. Power semua nih kayaknya nih. Power semua nih yang dapat nih. Widis. Pondok gede nih ya kayaknya. Pak, curang deh, semua yang dapat. Semua ini yang dapat. Cie, mana nih Pak? gimana Bapak nih Amar curang nih. nih? Power semua yang keluar. Waduh. Lumayan ya Pak ya. Ada undang-undang P. Kasih Bu. Kasih. Oke, ini lanjut ya ke undian ke koordinator semua. Ayo berdoa, siapa tahu rezeki. Bismillah. Kita lanjut ke putaran keempat. Ini masih di door prize Rp100.000 ya guys ya. Siapa? Delay. Pak delay Pak. Eko Suherman. Suherman. SPV nih ya, SPV. Iya. Halo Bapak Eko. Silakan Ibu. Oke, selamat ya Pak Eko ya. Dapat 100.000 nih, lumayan. Beli es cendol dapat banyak nih. Ibu. Oke, siap-siap. Eko mana tuh, Sukabumi ya? Iya, dari Sukabumi ya Pak Eko ya. Betul Mantap. Pak RD. Suara. Pak RD mau nambahin Pak RD. Nambahin ntar gocap. Gede. Amin. Mantap tuh. Wah, balik modal nih sepertinya. Balik modal. Oke, kita lanjut ke Baik. putaran kelima ya. 100.000 terakhir nih, 100.000 terakhir. Terakhir ya. Siapa ya kira-kira ya? Aku kayaknya. Agnes. Diring Yusuf koordinator deteksi. Wah, koordinator semua nih gimana nih, aduh. Lagi Alhamdulillah. dari Tangerang ya ini ya, Pak Yusuf ya. Iya Mbak. Itu punya Yusuf nggak usah ditransfer. Nanti aku ambil aja ini. Aku mau ke region. Selamat Pak Yusuf. Selamat ya, 100.000 terakhir ya tadi ya. Oke, 100.000 5 tadi udah ya. Kita lanjut ke door prize yang 50.000 nih. Ada 10 kali nih putaran nih. Semoga aku diantaranya ya. Oke, kita lanjut. Ding ding. Denny Relani pelaksana. Weh, selamat Pak Denny ya. Mana nih orangnya nih? Suaranya nggak ada. Saya dulu, saya